Indonesia itu cantik, Indonesia itu indah, terutama di Sulawesi Tenggara itu sangat indah. Waktu saya ke Wanci, Wakatobi, saya sempat video ABK kapal itu justru dia yang buang sampah ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Podcast Bisa Jadi. Berjumpa lagi bersama saya Acing dalam podcast Bisa Jadi. Bisa dong. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua dong. Ya, yang pastinya masih semangat nih untuk terus hadir di hadapan Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan tentunya bersama para bintang tamu yang bakal memberikan banyak informasi-informasi menarik. Dan tentunya juga membahas topik yang menarik pula. Dan Sobat Podcast Bisa Jadi, pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu dari Nature Revolution, sebuah organisasi yang bergerak menjaga lingkungan alam kita ya Kak ya. Iya. Oke, sudah bersama Kak Mehmet di sini. Halo Kak Mehmet. Halo. Baik, kita tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Yeay. Pastinya kami terima kasih banget loh buat Kak Mehmet yang udah menyempatkan waktunya tentunya nih buat sharing-sharing sama kita terkait organisasinya, dan juga pastinya nanti bakal ada pesan-pesan juga dong ya kepada masyarakat begitu. Nah, sebelumnya nih Kak Mehmet, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, insyaallah baik. Baik, sehat ya Kak ya? Ya. Alhamdulillah. Acing bagaimana? Baik. Alhamdulillah saya sehat, baik, karena masih hadir di sini tentunya ya. Menjadi host lagi, alhamdulillah masih dipakai, Bang. Baik. Nah, Kak Mehmet, kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak? Saya lahir besar di sini. Oke, anak sini ya. Dekat studio ini. Akamsi, anak kampung sini begitu. Akamsi ya. Baik. Nah, Kak Mehmet ini kalau misalkan di Nature Revolution ini sendiri sebagai apa, Kak? Kebetulan untuk Nature Revolution Indonesia saya adalah presidennya. Presiden se-Indonesia? Memang untuk sekarang untuk Indonesia cuman ada di Sulawesi Tenggara. Oke, cuma ada di Sulawesi Tenggara. Berarti bisa dibilang ketuanya begitu juga ya, yang pastinya paling tahu juga tentunya terkait soal Nature Revolution ini sendiri. Nah Kak, mungkin kita perlu tahu dulu nih Kak terkait Nature Revolution ini sendiri. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya ini organisasi yang seperti apa sih Kak? Kalau tadi di awal kan saya sudah singgung ya bahwa pasti bergerak untuk menjaga alam begitu. Ya. Nah pastinya dari Kak Mehmet bakal dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi untuk Nature Revolution ini dia NGO, non-government organization. Jadi kalau kita di Indonesia itu lembaga. Jadi memang kami lembaga yang non-profit yang berjalan memang khusus untuk di bidang lingkungan. Jadi untuk edukasi, untuk konservasi. Jadi memang include ke situ semua. Dan memang kebetulan untuk Nature Revolution sudah ada yang Nature Revolution Indonesia. Jadi memang kalau untuk Nature Revolution itu memang pusatnya di Perancis. Di kami sudah ada cabang di Indonesia, Nature Revolution Indonesia yang berletaknya di Sulawesi Tenggara, Kendari. Baik, berarti yang pusatnya dia dari Perancis, tapi kalau untuk di Indonesia yang pertama itu ada di Sulawesi Tenggara, di Kendari tepatnya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Nah, kalau untuk berdirinya dia ini sejak tahun kapan, Kak? Sebenarnya untuk awalnya Nature Revolution itu masuk ke Indonesia 2015. Jadi pertama saya join di kegiatan Nature Revolution di 2015. Kami explore ke Konawe Utara. Jadi di Konawe Utara itu kami explore hutan sama laut. Iya. Terus kami berdiri untuk Indonesia itu 2019. Cuman sempat restruktur di 2021. Okay. Awalnya kami yayasan, tapi yayasan mungkin kami tidak sanggup untuk mengikuti persyaratan-persyaratannya. Jadi kami rubah, restruktur jadi lembaga. Oh, Lembaga baik. Nature Revolution Indonesia. Baik. Berarti kalau dari Kak Mehmet sendiri awalnya tuh masuk yang dari pusat dulu yang di Prancis tadi. Iya. 2015. Ya, saya mulai join di 2015. Oke, kemudian pada akhirnya 2019 baru buka di Indonesia. Ya. Kemudian restruktur tadi Ya, di 2021. 2021.
Baik. Nah, kalau untuk visi misi sendiri Kak, adanya Natur Revolution ini sebenarnya apa yang menjadi tujuannya kemudian hadir di Indonesia begitu, khususnya di Sulawesi Tenggara? Ya, untuk Sulawesi Tenggara, makanya memang untuk wilayah kerja kami masih di Sulawesi Tenggara. Jadi memang setelah kami presidennya yang dari Prancis, Evrard van den Boom, jadi dia melihat bahwa Sulawesi Tenggara itu sangat cantik, masih sangat perlu untuk dijaga kelestariannya, dijaga kealamiannya, yang sampai manusia tidak bisa lagi untuk menyentuh kelestarian itu. Jadi kebetulan dia melihat bahwa di Sulawesi Tenggara itu masih kurang beberapa lembaga-lembaga konservasi. Jadi makanya itu dari situlah mulai kami bicarakan di 2019, akhirnya kami bentuk. Jadi di Naturvolution Indonesia kami ada 3 program. Oke. Jadi ada yang Protect Area. Protect Area dia terfokus sama programnya yang namanya Mata Rombeo. Jadi di Mata Rombeo itu, jadi ini hutan nih. Tapi hutannya ini sudah mulai terjamah sama manusia. Akhirnya bagaimana caranya bisa diprotek. Tapi ternyata di negara kita banyak aturan-aturan yang memang harus kami ikuti sampai bagaimana bisa kami protect area itu. Jadi untuk Mata Rombeo ke depannya kami pengen jadi kayak seperti di Sulawesi Selatan. Jadi kita pengennya mau jadi geopar. Ternyata geopar itu ada beberapa persyaratan. Memang sih saya enggak terlalu paham mengarah ke sana karena memang setiap 3 program kami itu ada beberapa ada leadernya masing-masing. Yeah. Di Protect Area itu sekaligus sekretaris kami namanya Imut. Terus Waste Management ini leadernya Setiawan. Terus untuk Ocean, untuk laut, Marine and Coastal itu saya leadernya. Jadi untuk kayak Mata Rombeo, untuk sekarang yang lagi berjalan kami usulkan itu KEE, Kawasan Ekosistem Esensial. Nah, jadi memang untuk kedepannya bisa jadi geopar. Terus yang kedua Waste Management ini leadernya Mas Setiawan. Jadi memang dia programnya bagaimana caranya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dengan 3 itu, reuse, mengurangi, pakai ulang, sama recycle. Oke. 3R kalau tidak salah itu ya. Terus Marine and Coastal untuk saya sebagaimana juga caranya supaya masyarakat tidak membuang sampah sampai konservasi di bidang karang, dan ada biota yang memang yang saya lagi seriusi sekarang ini. Yang ternyata dia adalah salah satu penyebab rusaknya karang. Oke, apa tuh Kak? Sudah bisa di-spill nggak? Nah, itu biasa sih kalau saya ngomong bahas tentang itu saya bilang ngebacot. Jadi dia COT. Jadi COT ini Crown of Thorns Starfish. Biasa sih kalau orang lokal bilang bintang laut mahkota duri. Nah, tapi kalau orang Bajo bilang sanai. Jadi dia ternyata individu yang memakan polip karang. Oke. Nah, setelah dia makan, biasanya kan beberapa yang saya temukan beberapa tahun sebelumnya, waktu sebelum saya pelajari lebih dalam, masyarakat itu untuk ketika wabah ini kan dia tutup nih karang banyak. Jadi mereka itu untuk pembasmiannya mereka angkat pakai stick terus buang ke darat, atau dia ditusuk-tusuk kayak sate sampai banyak baru dikasih naik perahu baru dibawa ke darat. Ternyata individu ini ada fase masa bertelur. Nah, ditakutnya pada saat kita penanganannya seperti itu dan dia lagi fase bertelur nih, dia lebih mudah untuk stres. Jadi ketika kita tusuk-tusuk seperti itu atau kita angkat dari karang, dia stres, dia semburkan turunnya ratusan ribu.
Oh, oke. Betul mungkin masalah di sini mungkin untuk wilayah Karang sini mungkin aman, tapi telurnya ini terbawa arus entah kemana lagi, jadi bisa jadi masalah ke depan lagi. Oh, iya. Makanya itu tahun 2021 kami ada pelatihan untuk penanganan individu itu di program saya, yang bimbing langsung dari IRD, Institute Research Development yang ada di Kaledonia Baru kalau tidak salah. Iya, namanya Pascal Dumas. Jadi memang kami dibimbing dan ternyata ada cara untuk penanganannya ketika wabah. Jadi dia dengan cara disuntik menggunakan cairan cuka. Jadi suntiknya itu saya beli yang untuk otomatis, yang untuk ternak, tapi dimodif lagi jadi panjang. Makanya karena harus panjang karena individu ini dia melindungi dirinya dengan duri, bintang laut mahkota duri. Dan durinya ini sangat beracun. Kalau kita orang Kendari biasa nopu, tidak ada apa-apanya nopu itu dibanding bintang laut mahkota duri itu. Iya. Sampai orang bisa diamputasi jika kalau kena. Oh, berbahaya juga ya? Karena dia langsung mematikan sel, durinya juga hidup. Karena hewan ini amuba, kita potong 10, hidup 10. Oh, oke. Ya, jadi durinya juga hidup. Nah, makanya setelah kami dapat bimbingan dari sana, dari IRD, akhirnya kami praktekkan langsung, dan memang setelah kami praktekkan menggunakan cairan cuka itu, ya memang individunya sudah tidak sempat, pas disuntikan tidak sempat lagi menyemburkan telur karena dia langsung mati. Maksudnya langsung ada reaksi lah. Baik, itu dia tadi si bintang laut mahkota duri itu ya? Iya, Wah, cukup berbahaya juga ternyata ya. Baik, nah itu mungkin tadi salah satu kegiatan ya mungkin yang pernah dilakukan dari teman-teman oleh Nature Evolution. Nah selain itu Kak, tadi kan disebut ada 3 divisi ya? Dan pastinya ini punya kegiatan-kegiatan masing-masing begitu. Nah mungkin kita pengen tahu nih Kak, untuk kegiatan sendiri yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari Nature Evolution di Sulawesi Tenggara nih, yang perlu mungkin masyarakat tahu. Kan pasti orang bertanya-tanya nih setiap ada organisasi, dia udah ngapain aja nih begitu. Nah kalau teman-teman dari Nature Evolution sudah melakukan kegiatan apa saja Kak? Kami sih kalau untuk dari 3 program keseluruhan banyak ya, banyak sekali. Nah kami kan juga setiap tahunnya itu sering kedatangan eco volunteer, jadi sukarelawan lingkungan yang langsung dari Prancis. Jadi mereka daftar di Prancis bahwa mereka mau ikut kegiatan sosial tentang lingkungan. Jadi yang datang bisa jadi ada tenaga kesehatan, tapi memang dia peduli sama lingkungan. Ada juga yang memang di bidangnya di lingkungan atau para ilmiah. Terus ada juga yang memang aktivis lingkungan. Jadi untuk sekedar info, jadi untuk Nature Evolution-nya itu memang kan pusat di Prancis. Tapi sudah ada 2 cabang. Yang pertama di Madagaskar. Jadi sudah ada Nature Evolution Madagaskar, terus yang kedua Nature Evolution Indonesia. Jadi kami berbeda, di Madagaskar programnya juga beda. Di Indonesia program beda, tergantung wilayah, kebutuhan wilayah. Jadi kalau untuk seperti manajemen, waste manajemen itu sudah banyak sih kegiatannya, karena target utama visi mereka ke kami di waste manajemen itu adalah bagaimana caranya mengurangi sampah yang dari warga atau dari rumah sudah kurang untuk ke TPA. Karena jujur di bulan 4 itu saya berkunjung ke TPA, memang sudah hampir overload. Di Kendari, yang di Kendari. Untuk TPA Kendari. Jadi kita warga yang memang untuk saat ini masih memix sampahnya di kantong, terus buang ke bak sampah, terus bak sampah ambil, ujung-ujungnya lari ke TPA. Nah, jadi memang si Mas Wawan ini bekerja keras bagaimana caranya untuk mengurangi sampah sampai ke TPA. Jadi kami sudah bersosialisasi ke sekolah-sekolah, mengadakan kegiatan, pungut sampah, warga, dan banyak lagi. Tapi untuk yang paling fokusnya Mas Wawan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa bagaimana caranya. Jadi kami ajar untuk memilah sampah. Tidak perlu banyak dulu, cuma 2 aja. Sampah plastik yang bisa didaur ulang seperti botol, gelas-gelas yang plastik,
atau yang kayak kursi-kursi plastik apa dan yang pokoknya ada beberapa tipe sih, PA, PE, saya enggak terlalu paham, Mas Wawan yang sangat paham sekali itu. Jadi dia buka bank sampah supaya masyarakat itu tertarik untuk nilai materinya. Jadi daripada dia bilang ini sampah saya buang, mending saya jadikan uang. Yeah. Nah, dan ternyata kami berhasil sudah beberapa wilayah kami buat bank sampah Naturvolution kayak di Italia seberang Bungku Toko dan beberapa sekolah kayak di universitas itu YN juga sudah buka. Jadi mereka sudah punya buang sampah sendiri. Kami yang koordinir, kami yang ambil sampahnya, kami yang jadi tangan selanjutnya dari mereka. Jadi untuk kayak seperti itu kan, jadi setelah mereka pilah dari rumah untuk sampah plastiknya, jadi ini sampah organiknya dan sampah yang dia mix, itu cuman itu yang masuk ke TPA. TPA, oke. Tapi ke depannya insya Allah kami akan juga bagaimana bisa mengelola sampah-sampah plastik, tapi sampah-sampah organik. Sebenarnya sudah ada pelatihan-pelatihan juga yang kami adakan untuk program-program pengelolaan sampah-sampah organik itu. Yeah. Cuma memang kan untuk itu sangat berat sih ke masyarakatnya, karena memang masyarakat masih kesadaran mereka itu masih kurang. Makanya kami selalu edukasi. Karena salah contoh saja waktu saya ke Wanci, Wakatobi, saya sempat video ABK kapal itu justru dia yang buang sampah ke laut. Oke. Ya bukan sampah kapal, sampah dia pribadi. Iya, mungkin kayak dia buat makan, minum gitu ya. langsung buang. Padahal kami tujuan mau ke wilayah kalian itu karena keindahan laut kau. Betul. Tapi kok kamu buang sampah di laut kamu? Bagaimana kami akan mau berkunjung jangka panjangnya jika lautmu sudah hancur? Oke, kita bahas lagi masalah wilayah. Mungkin di Wanci mungkin susah untuk berkumpul sampah karena masalah arus. Mungkin sampah orang buang ke sana, orang mungkin sampahnya lari ke daerah lain. Ya, tapi kan kalau ke depannya terus bergulir seperti itu, ya pasti akan ada satu tempat yang bertumpuk sampah. Ada saya lihat video yang dibagikan sama Presiden Naturvolution. Salah satu wilayah yang ada di Samudra Pasifik itu tidak mungkin ada tinggal manusia. Cuman ada satu jenis hewan burung yang bisa tinggal dengan keadaan ekstrim cuaca seperti itu. Tapi di wilayah situ banyak burung mati gara-gara plastik. Plastik dihasilkan oleh manusia kan? Betul. Pasti. Ya. Diproduksi oleh manusia. Tapi kenapa bisa ada plastik di situ? Nah, sementara untuk kondisi manusia hidup susah. Ternyata arusnya memang lari ke situ. Jadi kita yang kirim sampah ke situ. Baik. Jadi beberapa ilmuwan ambil burung yang mati itu dibongkar, dilihat isi dalam, isinya plastik semua. Baik, berarti memang ya masalah sampah itu luar biasa, sangat merugikan tentunya begitu. Iya. Dan ya itu tadi pentingnya sebenarnya kesadaran dari manusianya masing-masing kan, Iya. bagaimana ya jangan sampah orang lain dulu deh, sampah kita dulu kita amankan dengan benar begitu. Jangan dibuang sembarangan, apalagi di laut tadi yang sekarang sebenarnya kalau yang kita lihat juga sebenarnya menjadi konsen juga ini sampah-sampah di laut ini kan yang merugikan, entah itu untuk manusia atau bahkan makhluk hidup yang ada di laut begitu. 2000 tahun lalu kalau tidak salah kan ada yang di berita itu sampai bayi sudah ada mikroplastik dalam dirinya karena dia mengkonsumsi ASI dari orang tua. Ternyata orang tua sudah mengkonsumsi seperti ikan, sementara ini ikan sudah konsumsi mikroplastik. Dia konsumsi, dia ASI ke balita, justru pas dicek balitanya sudah ada kandungan mikroplastik dalam tubuhnya. Nah itu tuh yang perlu menjadi perhatian begitu, karena ya kasihan generasi penerus kita begitu. Betul. Mereka akan merasakan dampak yang mungkin harusnya kayak keindahan laut harusnya kita nikmati, malah ternyata buat apa ya, buat berbahaya begitu buat kita tentunya. Nah kalau dari Sulawesi Tenggara sendiri nih Kak, kan mungkin teman-teman dari Naturvolution ini sudah keliling-keliling ya di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Daerah mana sih Kak yang paling memprihatinkan begitu untuk masalah lingkungan ini sendiri? Iya, kayak program Protect Area itu kan berfokusnya di wilayah Matarombeo. Jadi memang dia wilayah kerja untuk saat ini di Matarombeo. Untuk saya di bidang marine and coastal, laut dan pesisir itu
kemarin fokusnya saya wilayah kerja di Konawe Utara juga, karena mengikut batu karsnya Matorembo itu sampai ke wilayah Sambori. Jadi Labengki, Sambori. Jadi awalnya memang saya jalan itu memang di wilayah situ dulu. Iya. Setelah saya mulai fokus ke COT itu, Mahkota Duri itu, jadi sudah lebih luas kalau bisa sih seluruh Indonesia, karena individu ini ada di mana-mana seluruh laut kita yang ada di Indonesia. Terus untuk untuk program waste management ya dia fokusnya masih di Kendari. Oke. Jadi memang yang paling parah kalau untuk sampah ya di kota kita ini. Kota Kendari ya. Nah, jujur sih kalau bilang memang ini tugas berat, bagaimana caranya kita untuk menimbulkan kesadaran. Betul. Kesadaran diri dan kesadaran teman-teman lainnya, karena kalau kita buang sampah, anggaplah saya keluar studio buang sampah di luar, kalau hujan sampahnya pasti turun ke got. Got pembuangan akhirnya pasti ke laut. Betul. Pasti ke laut. Jadi memang agak butuh teman-teman butuh kesadaran dan ya kerjasama teman-teman semua untuk. Jadi kalau seumpamanya ada yang bilang seperti tadi kita diskusi bilang jangan buang sampah ini, saya siapa? Enggak apa-apa, karena memang setiap warga, setiap manusia ya harus, kalau ada yang salah ya harus ditegur. Betul. Seperti itu. Baik, nah berbicara lagi masih soal sampah nih Kak. Kita tahu kan sebenarnya, kita sudah singgung sebenarnya tadi ya, bahwa bagaimana bahayanya sampah yang menumpuk di laut begitu, kemudian kena ke makhluk hidup yang di laut dan dikonsumsi oleh manusia dan akan berdampak buruk juga untuk tubuh manusia begitu. Nah, mungkin bisa ditekankan lagi barangkali nih Kak, dampak-dampak negatif ketika kita melakukan ya misalkan membiarkan sampah bertumpuk di laut itu apa saja sih Kak? Iya, kalau salah satu contoh kan sampah plastik itu agak susah untuk terurai. Betul. Dia mungkin ada beberapa jenis sampah itu yang butuh ribuan tahun sampai terurai. Salah satu yang paling buruk kan plastik. Plastik dia kan terurainya kalau tidak salah sampai ada yang 1000 tahun. Dan itu pun juga kalau dia terurai dia sudah jadi mikroplastik. Terus ikan makan, terus kita ujung-ujungnya juga makan. Jadi putarannya seperti itu juga. Terus kedua mungkin untuk keindahannya laut kita, ya pasti akan hilang, keindahan kelestariannya akan hilang. Seperti kayak ada beberapa wilayah yang saya jalan untuk membersihkan underwater. Ada beberapa karang yang sudah ditutup sampah, kayak karung itu kan sudah tidak menumbuhkan karang itu lagi, justru bisa membunuh. Jadi memang untuk kerusakan laut kita ya, selain dari memang ada individu yang bisa merusak, ya dari manusia juga, termasuk sampah. Baik, nah Kak, setelah mungkin pasti sudah melakukan sosialisasi juga dong tentunya ya kepada masyarakat begitu terkait meningkatkan kesadaran begitu tentang sampah ini sendiri. Nah, sejauh ini Kak, selama melakukan sosialisasi ini sendiri, bagaimana reaksi-reaksi dari masyarakat? Apakah masih banyak yang belum sadar begitu dengan bagaimana kita harus mengurusi sampah begitu, peduli sama lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau seperti apa Kak? Ya sih, kalau untuk kita ke masyarakat, mungkin kalau dari beberapa tempat yang kami edukasi masalah sampah, memang responnya dari 100% itu ya paling cuman 20%. Jadi kami tidak menyerah sampai di situ. Kami selalu edukasi dan kami lebih sekarang mengarah ke pelajar. Jadi kayak sekolah dasar, SMP. Jadi mereka masih bisa kami bina. Dan memang kita masih bisa arahkan lah dibanding kayak biasa kan yang usia sudah lanjut kan agak susah kami karena bilang enggak boleh buang sampah. Ada yang pungut daripada makan gaji buta. Ada biasa sering ada sih saya dapat bahasa seperti itu. Kedua terlanjur mie kotor. Biasa ada juga yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang satu kali di hidup, kenapa semua urus ini sampah? Sukanya Mi, toh tidak
jangan sampai belum rusak ini sampah saya sudah mati mi juga. Belum rusak ini lingkungan saya mati mi juga. Jadi memang yang pola-pola pikir seperti itu yang akhirnya kami berpikir bagaimana caranya teman-teman ini akhirnya, dan ternyata leader dari saya berapa kali diskusi ke leader program waste management, memang dia akhirnya sekarang jalan ke sekolah-sekolah dasar untuk edukasi. Jadi untuk bulan lalu kayaknya sudah 20, target dia itu 20 masuk ke edukasi ke sekolah dasar, sekolah menengah sama SMA, dan buat bank sampah itu. Ini alhamdulillah kalau untuk anak sekolah lebih responnya lebih banyak sih, lebih besar volumenya ya. Baik, besar. Mungkin dibandingkan orang-orang yang sudah lanjut usia tadi ya. Iya, tapi kami tidak menyerah. Mungkin ke depannya mungkin, dan saya tidak putus asa. Mungkin teman-teman juga warga masyarakat Kendari mungkin mulai lebih tersadarkan. Betul sekali. Nah, baik Kak Mehmet nih, dari berbagai penjelasan tadi tentunya tidak afdol rasanya kalau tidak memberikan pesan-pesan langsung nih kepada masyarakat Sulawesi Tenggara atau bahkan mungkin Indonesia yang menonton video ini begitu terkait sampah itu sendiri begitu Kak. Apa yang pengen disampaikan? Ya, jadi sebelumnya memang Naturvolution sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kami kayak di Waste Management itu kami bekerja sama dengan DLH. Untuk Pratekarya pasti selalu berkolaborasi dengan seperti pariwisata, BKSDA. Begitu pula juga dengan saya yang di Marine and Coastal. Saya belum jalan MOU, tapi saya selalu koordinasi setiap kegiatan ke BKSDA, pariwisata, dan pernah juga sama ke BPSPL. Nah, jadi untuk pesan-pesan saya untuk lingkungan, jadi pesan pertama itu Indonesia itu cantik, Indonesia itu indah, terutama di Sulawesi Tenggara itu sangat indah. Ada satu wilayah yang mungkin teman-teman bisa kunjungi ke Matarombeo. Di sana itu hutan, gunung, ada sungai Lalindo, Latimojo. Jadi di sana ada beberapa goa yang kalian bisa datangi. Di sana ada beberapa peninggalan prasejarah, seperti guci, tulisan tangan, dan memang di sana hewannya juga memiliki khas tersendiri. Dan di Matarombeo juga terdapat bunga bangkai. Jadi sayang sekali kalau kita tidak jaga alam kita itu. Karena kalau kita tidak jaga alam itu akan rusak. Mungkin anak cucu kita tidak bisa mereka melihat lagi. Karena pernah juga saya sempat untuk di wilayah laut, sempat saya bercerita sama teman-teman. Ada beberapa, kebetulan saya selalu aktif di spearfishing, free dive, jadi menyelam tanpa tabung sambil tembak ikan. Jadi memang kita ada beberapa size target, jadi memang ukuran target yang memang yang sudah bisa di shoot atau tidak, dan ada beberapa jenis yang memang belum boleh tidak bisa ditembak karena dilindungi dan memang sudah mulai punah. Ada pernah yang bilang tidak apa ambil, karena nanti kalaupun anak cucu tidak lihat ada di fotonya. Jadi memang yang kesadaran itu yang perlu kita selalu timbulkan ke teman-teman. Terus untuk masalah sampah, ya coba teman-teman lihat wilayahnya yang bersih sama yang kotor. Jadi memang agak sangat-sangat berbeda. Jadi kalau memang bisa, jangan kita lihat beranggapan bilang terlanjur kotor, ada yang bersihkan. Jadi mulai timbulkan kesadaran dari diri kita, bagaimana kita tidak buang sampah tak sembarang. Kalau bisa itu pakai ulang pemakaian tak. Jadi kalau bilang teman-teman, satu saran sih, kalau mau keluar atau apa, bawa tumbler. Jadi kalau kita keluar atau kemana, kita tidak membeli minuman botol lagi atau air kemasan. Jadi kita sudah isi siap. Itu sudah sangat mengurangi sampah. Kedua,
kayak kalau kita ke supermarket, jadi kalau kita belanja mungkin kalau belanja banyak mungkin kita sudah bisa siapkan tas sendiri. Iya. Jadi untuk khusus Kendari ya, karena beberapa di wilayah wilayah Indonesia sudah ada sudah menyiapkan tas-tas yang dari kain. Jadi mereka sudah tidak atau kayak di Bali. Di Bali itu kalau kita ada satu swalayan, kalau kita belanja kita tidak bawa tas sendiri, ya pegang. Mereka sudah tidak siapkan kan belakang. Jadi memang kalau teman-teman belanja sedikit, ya tidak, kalau bisa dipegang tidak perlu dibungkus plastik lagi. Jadi kayak jajanan nih. Biasa kita jajan di jalan 5.000. Jadi 20.000 dapat 4 kantong plastik. Itu sudah jadi 4 sampah lagi itu. Iya. Jadi kalau memang bisa kita pegang. Kedua, kalau memang kita bisa bawa tas sendiri, kayak ke pasar, bawa tas sendiri yang memang untuk untuk memang mengurangi kantongan plastik itu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi, dan ketiga, kalau bisa sih teman-teman coba menimbulkan kesadaran. Jadi bagaimana caranya di rumah kita sudah siapkan memilah sampah jadi 2 saja. Jadi untuk sampah plastik yang bisa didaur ulang, terus sampah yang dimix. Jadi ini yang dimix kayak sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang dan sebagai kayak organik seperti sisa makanan, seperti itu. Jadi kalau sampah-sampah plastik yang kita sudah kumpul ini kan bisa jadi nilai bagi teman-teman yang seperti pemulung. Iya. Jadi kalau kita buang titip ke tempat sampah sementara, ini kan mereka tidak mengais lagi kalau mencari. Jadi dia langsung tinggal ambil. Dia bisa jadi sangat berarti bagi mereka. Jadi ya, dan ini tidak sampai ke TPA lagi. Jadi mereka sudah cuci bersih dan mereka langsung pergi jual. Jadi sangat membantu juga teman-teman kita pemulung. Ya kayaknya seperti itu. Baik, sebenarnya kalau untuk kesadaran itu sebenarnya dari hal-hal kecil aja ya Kak ya, seperti yang sudah dijelaskan Kak Mehmet tadi ya, bawa-bawa tumbler itu tadi, kemudian juga kalau ke pasar, kan biasa dulu ada, kalau saya ingat dulu mama saya tuh bawa keranjang-keranjang anyaman. Iya, Nah, itu tuh bisa diterapkan kembali begitu. Karena kan dia daripada ribet juga bawa kantong banyak-banyak kan, Betul. mendingan disatukan di tas-tas yang seperti itu karena itu ramah lingkungan juga tentunya. Dan ya luar biasa yang ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Mehmet dari Nature Revelation yang sudah memberikan banyak informasi tentunya yang semoga bisa bermanfaat juga nih buat sobat podcast bisa jadi begitu. Dan ya tidak terasa kayaknya kita udah memasuki waktu udah mau closing lah. Ya, Ya tentunya saya sekali lagi mau berterima kasih kepada Kak Mehmet yang udah hadir memberikan pengetahuan baru lagi nih. Sebenarnya bukan baru, sebenarnya ini hal yang umum tapi kadang masih dihindari atau tidak disadari sama masyarakat, dan kami harap dengan podcast kami pada hari ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya kita menjaga bumi kita yang indah ini, khususnya Sulawesi Tenggara ya Kak ya, yang punya banyak potensi wisata bahari khususnya, dan jangan sampai kita rusak itu. Kita harus jaga untuk penerus-penerus kita selanjutnya. Baik ya, terima kasih untuk semua penonton kita pada malam hari ini yang sudah menyaksikan podcast Bisa Jadi. Semoga apa yang sudah kami obrolkan nanti tadi bisa menjadi informasi terbaru dan bahkan bermanfaat untuk sobat podcast Bisa Jadi. Saya Acing pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di next video.